Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran pendidikan Pancasila atau PKN hari ini, kita akan belajar tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, yang pertama, kita berkenalan dulu dengan apa itu proklamasi kemerdekaan. Ya, ini sebelumnya sebenarnya sudah pernah saya jelaskan. Jadi intinya proklamasi kemerdekaan Indonesia yaitu pernyataan secara resmi yang menyatakan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Jepang dan kekuasaan kolonial Belanda. Ini terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 yang kita kenal sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, ini ada beberapa peristiwa yang terjadi setelah proklamasi. Nah, yang pertama peristiwanya adalah pembentukan pemerintahan dan konstitusi. Tepat 1 hari setelah dibacakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang 1945 atau 1945 itu disahkan dan memilih Soekarno serta Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden yang pertama. Ya, jadi di 1 hari setelah proklamasi ditunjuklah presiden tanpa melalui pemilu, yaitu Insinyur Soekarno serta wakilnya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Terus peristiwa yang kedua adalah kedatangan sekutu dan penyerahan kedaulatan Jepang. Jadi setelah proklamasi sekutu datang ke Indonesia, ya, yang tujuan utamanya adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang dan menangani repatriasi tentara Jepang melalui Allied Force Netherlands East Indies atau AFNI. Ya, jadi Sekutu menerima pengakuan kekalahan dari Jepang itu di Indonesia dan akhirnya menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka. Terus yang selanjutnya adalah adanya pertempuran dan konflik. Jadi kemerdekaan Indonesia itu tidak semuanya setuju. Banyak beberapa negara yang pernah menjajah Indonesia itu tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, khususnya Inggris dan Belanda. Ya, untuk Inggris karena dia masih tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia, pada akhirnya di tanggal 10 November tahun 1945 itu menyerang kota Surabaya. Ya, yang kalian kenal itu di tanggal 10 November itu yang kita kenal hari ini sebagai Hari Pahlawan. Ya, ada peristiwa bahwa bendera Belanda itu disobek warna birunya. Itulah kejadiannya di tanggal ini. Terus adanya agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2 di tahun 1947 dan tahun 1948. Agresi militer Belanda 1 dan 2 ini adalah serangan balik dari serangan balik dari Belanda yang masih tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka ingin menjajah lagi Indonesia dengan melakukan agresi serangan balik. Jadi mereka mengirim pasukan-pasukan tentara bersenjatanya lagi untuk menguasai Indonesia. Namun ini dilawan oleh rakyat-rakyat Indonesia. Akhirnya Belanda mengakui melalui diplomasi dan perjanjian. Di sini sebenarnya perjanjiannya ada 3. Ya, jadi karena perang berkelanjutan, akhirnya ditempuhlah jalur diplomasi dan perjanjian. Yang pertama adalah adanya perjanjian Linggarjati, ini masih belum ketemu. Terus ada perjanjian Renville, masih belum ketemu juga, dan diakhiri oleh perjanjian konferensi Meja Bundar di tahun 1949. Selanjutnya, peristiwa selanjutnya adalah pembentukan pemerintahan dan struktur negara. Jadi kalau kalian kenal sekarang banyak presiden-presiden itu setiap periodenya dia membentuk sebuah struktur menteri-menteri yang disebut sebagai kabinet, ya, dari Presiden Presiden Jokowi, Presiden SBY itu kabinetnya lain-lain. Ya, jadi kabinet adalah struktur menteri-menteri. Nah, untuk kabinet yang pertama di negara kita itu namanya adalah kabinet Syahrir, yang pemimpinnya sebagai perdana menterinya itu adalah Sultan Syahrir. Jadi dulu kabinet ini dipimpin oleh perdana menteri. Ya, jadi presiden itu hanya sebagai kepala negara saja. Jadi kepemerintahan itu dijalankan oleh perdana menteri. Ya, kabinetnya itu adalah kabinet Syahrir. Perdana menterinya adalah Sultan Syahrir. Ya, terus selanjutnya ada pembentukan negara-negara bagian. Jadi dulu kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Jogja,
Aceh, Lampung, dan yang lain-lainnya itu masih dianggap sebagai negara bagian. Ya, karena kita kenal waktu itu ada yang namanya Nusantara. Ya, Nusantara itu terdiri dari beberapa kerajaan yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu artinya wilayah yang berada di luar kerajaan Majapahit. Jadi kerajaan-kerajaan itu dianggapnya adalah sebagai negara-negara. Makanya di sini disebutnya negara bagian. Ya, yang selanjutnya adalah pengakuan kedaulatan dan negara kesatuan. Jadi tadi ya akhir dari agresi militer 1 dan agresi militer Belanda 2 itu adalah adanya konferensi meja bundar yang dilaksanakan pada 27 Desember 1949 yang pada akhirnya Belanda mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan kembalinya bentuk negara kita menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Jadi Indonesia sebenarnya sebenar-benarnya merdeka itu di tanggal 17 Agustus 1950. Itu sudah tidak ada yang menyerang lagi dalam bentuk fisik. Ya, baik Belanda, Jepang, Inggris dan yang lain-lainnya, setara sekutu itu benar-benar mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Nah, peristiwa yang terakhir adalah yang namanya proklamasi kemerdekaan Indonesia itu kan efek dari perang. Ya, jadi ada negara dijajah, akhirnya mereka melawan dan mengumandangkan atau menyatakan secara resmi kemerdekaannya, itu pasti ada dampak sosial dan ekonominya. Ya, dampak dari perang tersebut. Ya, sebenarnya Indonesia setelah merdeka itu setelah menyatakan proklamasi kemerdekaannya itu tidak serta-merta rakyatnya makmur, hidupnya sejahtera, hidupnya aman, tidak. Tapi ada dampak-dampak sosial dan ekonomi pasca perang atau pasca kemerdekaan. Jadi dari tahun 1950 itu yang benar-benar Indonesia merdeka, yang bebas dari perang penjajahan, mulai sedikit demi sedikit untuk membangun ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Jadi pemerintahannya mulai berganti-ganti, pada presidennya juga berganti sampai sekarang sudah presiden ke-7. Ya, jadi ada dampak dan dalam bentuk bidang sosial dan ekonomi pasca proklamasi. Oke, untuk uh, untuk pertemuan hari ini saya akhiri dengan adanya tugas, ya ada 5 soal seperti biasa kalian kerjakan di buku tulis PKN. Untuk soalnya adalah yang pertama, siapakah yang diangkat sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia? Untuk 5 soal ini sudah saya jelaskan tadi ya, kalau kalian menyimak pasti bisa jawabnya. Yang kedua, apa tujuan utama kedatangan pasukan sekutu ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan? Yang ketiga, pertempuran besar yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 itu diperingati sebagai hari apa? Terus yang keempat, apa yang dimaksud dengan agresi militer Belanda 1 dan 2? Dan yang terakhir adalah apa nama kabinet pertama yang dibentuk setelah proklamasi kemerdekaan dan siapa yang menjadi Perdana Menterinya? Silakan dijawab, jangan lupa ditulis soalnya dan materinya juga jangan lupa ditulis. Sampai ketemu lagi nanti di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.